Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. I would like to introduce myself. My name is Miftah Jannah as moderator and first speaker. And then I would like to introduce my team. My team is Nasra as the second speaker, Fitriani as the third speaker, and the last speaker is Saputra. Well, I'm from group 9. And langsung saja ke materi saya. Materi saya yaitu vokal kardinal. Apa sih sebenarnya vokal kardinal itu? Vokal kardinal merupakan vokal di mana vokal tersebut dipilih atau memiliki kualitas tertentu dan dipilih sedemikian rupa untuk membentuk suatu bunyi vokal. Parameter penentuan vokal kardinal itu ditentukan oleh keadaan posisi tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang berbentuk struktur dan bentuk bibir. Keadaan lidah dalam mengucapkan vokal kardinal I, O, U telah ditentukan dengan menggunakan pemotretan sinar X, sehingga dapat diketahui titik tertinggi letak ketinggian lidah yang melengkung. Adapun huruf vokal dalam abjad fonetik internasional ada diurutkan dalam nomor 1 sampai nomor 8. Yang pertama adalah ada I, kedua E, yang ketiga E, yang keempat ada A, dan yang kelima ada A, yang keenam ada O, ketujuh ada O, dan yang terakhir ada U. Vokal kardinal sekunder. Vokal utama memiliki derajat pembulatan bibir yang semakin meningkat. Misalnya, I telah menyebar bibir menjadi O, memiliki posisi bibir netral, dan U membulat penuh. Jika kita menganggap vokal dapat dispesifikasikan dalam 3 dimensi. Ini menyeratkan huruf vokal utama jatuh pada bidang dalam ruang 3 dimensi seperti yang ada pada yang ditunjukkan pada gambar 94.1. Namun sebagian vokal bahasa Inggris juga termaksud dalam hal ini. Bagi banyak penutur bahasa Inggris Amerika, U adalah vokal belakang yang tidak membulat sempurna atau tidak dibulatkan secara U tetapi secara komprehensif. Bagi mereka yang tidak mengetahui huruf vokal utama, metode alternatif untuk mendeskripsikan huruf vokal adalah dengan menggunakan huruf vokal dari dialek tertentu sebagai referensi bahasa yang dikenal oleh orang yang membuat deskripsi dan orang yang membaca deskripsi. Bahasa apapun akan berfungsi untuk memberikan poin referensi yang diketahui. Sebagai contoh, saat mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, orang mungkin menggunakan huruf vokal bahasa pertama siswa sebagai titik referensi untuk perbandingan dengan dialek bahasa Inggris yang coba diajarkan. Jika bagan vokal bahasa ini tidak tersedia, maka langkah pertama instruktur adalah membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Nasra, saya sebagai pembicara kedua. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang vokal dalam bahasa lain. Kita akan mempertimbangkan vokal dari 3 bahasa lain yang pengukuran akustiknya tersedia. Bagan vokal untuk ketiga bahasa ditampilkan dalam gambar 9.9. Vokal bahasa Spanyol, Jepang, dan Denmark. Vokal bulat depan dan vokal tidak bulat belakang ditandai dengan tanda bintang. Bahasa Spanyol memiliki sistem yang sangat sederhana. Kontras hanya dengan 5 vokal. Perhatikan bahwa simbol yang digunakan dalam transkripsi luas bahasa Spanyol adalah I, E, A, O, dan U. Jelas, simbol-simbol ini
tidak memiliki nilai yang sama dalam bahasa Spanyol dan Inggris, di mana dalam bahasa Jepang juga memiliki seperangkat 5 vokal. Dalam transkripsi fonetik yang luas, ini mungkin juga telah ditranskripsikan I, E, A, O, U. Tetapi dalam transkripsi yang lebih sempit yang mencerminkan kualitas fonetik vokal lebih akurat, tinggi vokal belakang dapat ditranskripsikan sebagai W. Telah ditandai dengan asterisk untuk menunjukkan bahwa vokal ini tidak memiliki pembulatan bibir terkait dengan vokal utama kardinal di area ini. Namun, hal ini tidak sepenuhnya dibatalkan bibirnya cukup rapat. Analisis bisa dikatakan bahwa ada 2 jenis gerakan bibir dalam satu. Sudut bibir diangkat ke depan sehingga agak menonjol, dan di sisi lain mereka dipersempit secara vertikal sehingga bisa dikatakan untuk dikompresi. Perhatikan juga bahwa E dalam bahasa Jepang sedikit lebih rendah daripada bahasa Spanyol. Ini adalah jenis perbedaan kecil antara vokal yang mudah dan mudah diungkapkan dalam bentuk grafik vokal. Nah, juga ditunjukkan pada gambar 9.9 adalah vokal dari bentuk konservatif Danish. Bahasa Denmark berubah dengan cepat dan anak muda Denmark memiliki kualitas vokal yang berbeda. Tanda bintang telah digunakan untuk mewakili kualitas beberapa bahasa Denmark. Bahasa Denmark mengontraksikan 3 vokal bulat depan dalam kata-kata seperti der, dan juga door. Ejaan yang sama, door. Bahasa Denmark direalisasikan sebagai sebuah pendekatan faring. Semua vokal Denmark yang ditunjukkan pada gambar 9.9 dapat terjadi dalam bentuk panjang atau pendek. Oke, materi selanjutnya akar lidah tingkat lanjut. Perbedaan kualitas vokal biasanya dapat dijelaskan dalam istilah variasi derajat tinggi, punggung, dan pembulatan bibir. Namun, dalam beberapa bahasa ada perbedaan kualitas vokal yang tidak dapat dijelaskan dalam istilah-istilah. Mereka berbeda, terutama dalam ukuran faring. Nah, gambar 9.10, vokal sempit minus ART garis putus-putus dan lebar plus ART garis penuh dalam bahasa yang digunakan di Ghana. Nah, di sini ditarik ke depan dan laring diturunkan sehingga bagian saluran vokal di faring sangat membesar. Vokal ini disebut akar lidah tingkat lanjut atau lebih sederhana plus ATR vokal. Di himpunan lain ada vokal di dalamnya, tidak ada kemajuan dari akar lidah atau penurunan laring atau vokal minus ATR. Nah, gambar 9.10 menunjukkan bentuk saluran suara dalam 2 vokal yang berbeda. Pada vokal plus ATR, E, seluruh lidah berkumpul memanjang dibandingkan dengan vokal minus ATR. Di sini dilambangkan sebagai I. Kita juga harus perhatikan bahwa tidak semua penutur bahasa akan membedakan kedua vokal ini lewat sini. Beberapa sepertinya lebih mengandalkan gerakan dari akar lidah, dan lainnya lebih lanjut tentang perbedaan tinggi laring. Yang penting untuk perbedaan tersebut antara 2 himpunan vokal adalah yang satu harus memiliki relatif besar rongga faring dan yang lainnya relatif kecil. Nah, dalam bahasa Inggris tidak ada pasangan vokal yang dibedakan hanya dengan bahasa gerakan, meskipun posisi akar lidah bervariasi dalam hubungannya dengan vokal tinggi. Vokal tinggi tegang I dan U seperti pada kata head dan who memiliki akar lidah yang lebih maju daripada vokal mid high yang lemah I dan U seperti pada hit dan chord. Namun, perbedaan antara vokal plus ATR dan vokal minus ATR tidak sama dengan perbedaan antara vokal tegang dan vokal lax dalam bahasa Inggris. Nah, di sini yang telah dibahas dalam bab 4, kedua kelompok vokal bahasa Inggris dibagi dengan pertimbangan fonologis seperti fakta bahwa vokal tegang dapat muncul di suku kata terbuka dan vokal lemah tidak bisa.
bukan dengan isyarat lidah tertentu atau bentuk saluran vokal. Oke, materi selanjutnya vokal yang dirotasisasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 sebelumnya, banyak bentuk bahasa Inggris Amerika yang memiliki vokal rotasi Z dalam kata-kata seperti sir, car, dan bird. Rotasi Z adalah kualitas pendengaran yang paling mirip dengan tinggi dan punggung didefinisikan secara tepat dalam istilah akustik. Dalam vokal rotasi Z atau bagian dari vokal, ada penurunan yang ditandai dari frekuensi forman ketiga. Di sini dapat kita lihat pada gambar 9.11 menunjukkan 3 posisi lidah yang berbeda. Gambar 9.11, posisi lidah yang memungkinkan untuk vokal OE dalam bahasa Inggris Amerika itu pendekatan faskah alveolar. Ujung-ujung lidah atau garis hitam tipis adalah yang paling banyak atau umum, diikuti oleh lidah yang mengelompokkan, garis hitam pekat. Garis abu-abu menunjukkan kemungkinan posisi perantara. Bentuk bahasa Inggris Amerika E, beberapa pembicara menggunakan salah satunya. Seperti yang ditunjukkan oleh garis hitam tebal, gestur tersebut bisa melibatkan lidah berkumpul di tengah mulut dengan ujung ke bawah dan ditarik ke belakang gigi bawah. Ciri penting dari artikulasi rotik semacam ini adalah itu ada juga sedikit penyempitan pada rongga faring. Kemungkinan kedua yang ditunjukkan oleh garis hitam tipis merupakan isyarat di mana ujung lidah terangkat ke dekat bagian belakang punggung alveolar, membentuk pendekatan faskah alveolar. Ini disertai dengan penyempitan rongga faring sedikit lebih tinggi. Kemungkinan ketiga, garis abu-abu ditampilkan pada gambar untuk menunjukkan ada di antara posisi. Jika Anda adalah pembicara dari bentuk American bahasa Inggris, lihat apakah Anda dapat menentukan artikulasi mana yang Anda gunakan. Satu cara mendapatkan informasi yang bermanfaat adalah dengan memasukkan tusuk gigi di antara gigi saat Anda menahan posisi vokal E. Apakah tusuk gigi menyentuh permukaan atas lidah Anda atau ujung lidah Anda terangkat sehingga menyentuh ujung atau permukaan bawah bilah lidah? Oke, kita lanjut. Gambar 9.12. Spektrogram menunjukkan penurunan frekuensi forman ketiga dan forman kedua. Selama suara rotasi Z dalam sebuah kalimat di American Inggris, frekuensi dari dua forman pertama menentukan tinggi dan mundurnya vokal. Frekuensi forman ketiga menyampaikan informasi yang relatif sedikit tentang salah satu aspek kualitas vokal. Nah, yang ketiga forman jatuh hanya sedikit, namun seperti yang Anda lihat pada gambar 9.12, terjadi penurunan yang besar dalam frekuensi forman ketiga dalam kata-kata seperti there dan bird, di mana ujung vokal sangat rotasi Z dalam berbagai bentuk American Inggris. Selanjutnya, di sebagian besar kata yang didengar, forman ketiga mungkin rendah, menunjukkan bahwa bahkan di awal vokal ada kualitas panas. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika saya memiliki kesalahan karena saya hanya manusia biasa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now I want to explain the material, and the first material is nasalisasi. Nasalisasi yaitu langit lunak telah dinaikkan sehingga ada penutupan velage dan udara tidak mengalir keluar hidung. Vokal akan dinasalisasikan jika langit-langit lunak diturunkan untuk memungkinkan sebagian aliran udara untuk keluar melalui hidung. Analisasi dikritik dengan garis kayak gelombang di atas setiap huruf. Dapat ditempatkan di atas vokal apapun untuk menunjukkan bahwa itu disengaja. Vokal jenis ini biasanya disebut dengan vokal idu. Contohnya yaitu han itu nasalnya jadi han dan kita nasalisasikan menjadi han. Okay, the next material is ringkasan kualitas vokal. Di sini
Saya akan menjelaskan dari tabel 9.2 yang merupakan pembahasan vokal, yang merupakan merangkum pembahasan vokal. Ada dua ciri vokal kualitas tinggi dan latar belakang yang digunakan untuk membedakan vokal satu dengan vokal lainnya di hampir setiap bahasa. Dan ada 4 fitur lain yang jarang digunakan. Dari 4 fitur, 3 fitur pertama dalam tabel mencerminkan properti auditori masing-masing dapat diproduksi dengan lebih dari satu cara dari titik artikulatoris pandangan, dan 3 sisanya mencerminkan sifat artikulatoris yang relatif invarian dengan korelasi akustik kompleks yang berbeda dari vokal ke vokal. Jadi pembulatan bibir umumnya menurunkan forman kedua, tetapi dalam kasus depan tinggi vokal itu terutama format ketiga yang diturunkan demikian pula atar dan nasalisasi mempengaruhi forman yang berbeda dalam vokal yang berbeda. Okay, the next material is the last material is semivocal. Semivokal di sini kita akan membahas semivokal yang merupakan vokoid yang berfungsi sebagai awal atau akhir suku kata. Ketika di awal suku kata, semivokal biasanya terdiri dari luncuran cepat dari posisi vokal tinggi ke posisi vokal yang berikutnya. Huruf semivokal dalam bahasa Inggris adalah G and Y, yang mirip versi tak bersuku kata dari vokal tinggi Inggris itu I and U masing-masing. Di beberapa bahasa, misalnya Prancis, ada 3 vokal tinggi yaitu I, U, and U. Dalam beberapa bahasa ini ada juga semivokal yang berhubungan dengan tinggi vokal bulat depan, itu U. Simbol untuk suara ini adalah huruf H terbalik yang dimaksudkan agar terlihat sedikit mirip Y. Demikianlah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, my name is Saputra. Menjelaskan materi saya yaitu gestur articulatorium sekunder. Nah, kita cerita dulu apa itu gestur articulatorium sekunder. Gestur articulatorium sekunder adalah tempat untuk mempertimbangkan artikulasi sekunder dalam hubungannya dengan vokal, karena mereka biasanya dapat digambarkan sebagai artikulasi seperti vokal tambahan. Definisi secara formal, artikulasi sekunder adalah gestur dengan derajat penutupan yang lebih rendah yang terjadi kira-kira pada waktu yang sama dengan gestur primer lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat palatalisasi. Bisa juga kita artikan pengertian palatalisasi adalah penambahan isyarat lidah dengan tinggi seperti huruf pada huruf I ke isyarat lain. Bahasa Rusia dan bahasa Serbia lainnya memiliki serangkaian palatalisat konsona yang kontrak dengan padanan non palatalisat. Di sini kita lihat pada tabel 9.4. Ini ada contracts in flowing palatalization in Russian. Di sini kita akan membedakan bahasa Rusia dengan bahasa Inggris. Di sini dia kayak contoh. Sini ada kalimat dalam bahasa Inggris tuh form, ada form, tapi dalam bahasa Rusia dia itu dibaca forma. Dia ada forma, kayak ada penambahan forma. Contohnya lagi di sini kayak aunt. Dalam bahasa Inggris itu dia aunt, tapi dalam bahasa Rusia dia itu dibaca ciocha. Dia dibaca ciocha. Nah, kayak ada lagi sini saya berikan lagi satu contoh kayak five, ya, kayak five itu dalam bahasa Inggris kayak dia five.
dalam sedangkan bahasa Rusianya itu dia piat piat kayak piat. Satu lagi saya akan berikan contoh satu lagi, kayak dalam bahasa Inggrisnya itu kayak patch patch, dalam bahasa Rusianya itu dia pak pak. Itu dia, itu yang membedakan, artinya ada penambahan. Nah di sini ada pun di sini kita lihat lagi dalam tabel 9.5 merangkum gerakan sekunder yang telah kita diskusikan sebagai beberapa tabel ringkasan sebelumnya. Istilah tabel dalam tabel 9.5 tidak semuanya eksekutif. Sebuah suara mungkin tidak memiliki artikulasi sekunder seperti contohnya kita bisa lihat di tabel 9.5. Di sini ada phonetic term sama brief description, sama ada sini simbolnya. Nah di sini baik palatalization adalah mengacu pada cara pengucapan konsonan. Itu di sini sudah bisa kita lihat di sini di tabelnya itu rising of the round of the talk. Artinya di situ dia mengangkat bagian depan lidah. Contohnya kayak huruf contohnya kayak yang mengangkat depan lidah, contohnya kayak S ya, kayak S. Kayak itu dia kayaknya kayak depan lidah kita itu kayak terangkat, terus kayak terangkat ke langit keras kita. Nah di sini lagi ada polarization. Dalam tabel itu polarization adalah rising of the back of the talk. Artinya di sini dia mengangkat bagian belakang lidah. Contohnya bisa kita kayaknya mungkin bisa kayak n atau r, itu kayak bagian belakang lidah kita itu kayak terangkat merapat ke langit keras kita, kayak ya kayak terasa kayak dia terangkat. Yang ketiga di sini adalah very generalization, atau di sini dia tersebut reacting of the root of the talk. Artinya sini dia mungkin mencabut akar lidah ya. Mungkin kayak contohnya mungkin sering kita jumpai kayak dalam bahasa kayak bahasa Arab kayak huruf ta itu dia kayak mencabut, kayak ada pencabutannya kayak ta ya, secara seperti itu. Terus yang keempat di sini ada yang namanya labialization. Nah labialization sini kita bisa lihat tabel itu rolling of the lips. Artinya sini dia pembulatan bibir itu kayak seperti itu bibir dengan bibir itu kayak ketika menyebutkan sebuah huruf, dia itu berbentuk bulat ya, kayak maksudnya begitu, kayak huruf o kayak agak moyong dan sedikit ya, kayak o itu posisi bibir itu dia berbentuk bulat ya, kayak o dalam katanya dog ya, seperti itu. Dari penjelasan palatalization, polarization, generalization, dan labialization, saya rasa penjelasannya seperti itu menurut saya. Oke, baik, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan saya mengenai tentang materi saya, dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum. Well, thank you very much for your attention guys, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dari penjelasan kami. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.